Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini kita akan bersenang-senang lagi dengan video dari Tante Ahmad Kainama yang kembali melakukan kajian bersama Google kosongnya. Kajian asumsi ya, bukan kajian berdasarkan bukti, berdasarkan studi-studi yang kritis, tetapi berdasarkan asumsi, juga berdasarkan pada Google kosongnya, yang didampingi oleh Google kosongnya. Nah, kita akan simak video ini dan saya akan berkomentar tentang beberapa hal dari pernyataan si Tante Ahmad Kainama ini. Mari kita simak videonya. Aku mau bilang sekarang. Jadi yang sekarang ini apa yang dikenal orang selain, kalau Ustadz berani bilang hanya ada satu surga, ya, karena Tuhannya cuma satu, itu aja. Masa Tuhannya satu, surganya banyak, kan ribet nanti. Ya, surga lebih dari satu, ada surganya si Anu, surganya agama Anu, surga gimana? Tidak. Enggak, Ustadznya salah. Surganya orang Kristen beda, karena Yesus naik ke surga. Baik, kita buka, yuk kita buka. Ustadz Dani tampilkan. Ustadz Dani. Paham ini asik nih kalau begini. Aduh, alhamdulillah. Ya, jadi kalau yang disebutkan di dalam Bible itu surga bukan. Karena Yesus pun belum masuk surga. Siapa bilang Yesus sudah masuk surga? Belum. Yesus belum masuk surga. Dia ada di mana sekarang? Beliau, Nabi Isa alaihissalam, ada di tempat sebelum surga. Namanya apa? Aduh, namanya itu adalah kemarin itu kita dari mana itu, Ustaz? Apa? Oke, itu dulu. Saya ingin berkomentar sedikit bahwa dia mengatakan surga itu sebenarnya hanya ada satu. Dan dia berkesimpulan demikian karena katanya Tuhannya itu hanya satu, jadi masa surga banyak-banyak. Nah, inilah kesimpulan dari orang yang memang tidak pernah mau belajar dengan sungguh-sungguh atau orang bodoh, orang idiot. Nah, surga itu yang diklaim di dalam Islam itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa surga yang diajarkan Yesus Kristus itu tidak penuh dengan perilaku seksual. Apalagi punya 72 hori atau 72 bidadari, yang dimana laki-laki Islam kalau masuk ke dalam surga itu, dia tidak akan mengalami ereksi selama 70 tahun. Itu surga macam apa? Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surganya Islam, kelamin laki-laki saat berhubungan seksual itu bisa berkekuatan lebih dari 100, bukan lebih ya, itu berkekuatan 100 laki-laki. Nah, Nabi sendiri mendapatkan hak itu. Muhammad ya. Nah, Kristenan, Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan surga seperti demikian. Sebaliknya, Yesus Kristus mengatakan kamu itu sesat. Kamu itu iblis. Kenapa? Karena di dalam surga tidak ada orang yang kawin-mawin, apalagi melakukan hubungan seksual. Bahkan di dalam hadis sendiri mengatakan bahwa surga itu penuh dengan sesuatu yang tidak memenuhi birahi atau tidak memenuhi nafsu. Sedangkan neraka itu penuh dengan nafsu. Jadi sebenarnya dalam Islam itu surganya itu ambigu, kebingungan ini surga atau ini neraka. Karena di satu sisi surga yang dinyatakan oleh baginda dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa surga itu penuh dengan hal-hal demikian, hal-hal yang bersifat seksual, berhubungan seks dengan para bidadari dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain Muhammad mengatakan bahwa di surga itu penuh dengan sesuatu yang tidak memenuhi birahi atau memenuhi hawa nafsu. Sedangkan di neraka itu penuh dengan sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu. Jadi kalian bingung dengan surga kalian sendiri. Dan di dalam kekristenan sekali lagi tidak pernah mengajarkan surga yang penuh dengan hal-hal seksual. Lalu kembali lagi dia mengatakan bahwa ini lucu. Yesus Kristus itu belum ada di surga atau belum masuk surga. Lalu nanti dia akan menggiring opini bahwa
itu terbukti di dalam di dalam apa ya, pengakuan iman rasuli. Nah, saya next saja, saya skip video ini. Kita akan lihat di menit game 1:03 ya. Nah ini. Nah ini. Ini kita lihat di bagian sini. Jadi agar tidak asing ketika ada di dalam. Artinya adalah, silakan Ustazah. Saya percaya pada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan ke dalam Yesus Kristus Putra Tunggalnya, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke neraka. Pada hari ketiga ia bangkit dari kematian, naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Syukran Ustazah. Dia naik ke surga. Nah, Kita lihat Ahmad Kainama mulai kebingungan. Dia naik ke surga, langsung nadanya mulai turun. Oke, kita lihat ya. dia naik ke surga. Nah, kita cari surganya itu di mana? Beliau ini menurut iman Kristen dan Katolik ya, bukan menurut iman Islam ya. Karena menurut iman Islam beliau tidak mati dan tidak disalibkan, wa ma salabuhu wa ma qataluhu, tidak disalibkan dan tidak dibunuh. Jadi Nabi Isa atau Jesus Christ hanya satu umat agama yang memuliakan beliau. Langsung beliau ganti topik. Langsung orang ini dia ganti topik. Tadinya dia sudah mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Lalu dia mulai mengganti topik, mulai mengalihkan pembicaraan. Karena apa? Karena memang dia tidak punya argumentasi yang bisa membuktikan bahwa Yesus tidak ada di surga atau Yesus belum ada di surga. Itu akhirnya dia harus ganti topik. Berbicara tentang Isa Al-Masih yang sebenarnya itu adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus Kristus. Karena kita meyakini Yesus Kristus adalah pribadi historis. Sedangkan deskripsi Quran tentang Isa Al-Masih itu adalah deskripsi yang tidak pernah muncul dalam sejarah. Atau bisa dengan kata lain kita katakan bahwa deskripsi Quran atau Allah Subhanahu wa taala tentang Isa Al-Masih adalah deskripsi yang hoax atau dongeng, sebatas dongeng. Ya, itu kesimpulan yang harus kita terima. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa? Karena kami umat Islam tidak pernah bilang dia masuk neraka. Tuh lihatin tuh. Cuma orang Kristen dan Katolik yang bilang beliau ada di neraka. Orang Muslim tidak. Orang Muslim bilang wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Tapi Allah menyelamatkan, mengangkat beliau dan mendekatkan kepada Allah. Qaribun. Oke, kita lihat sekali lagi. Ahmad Kainama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia mengasumsikan Isa Al-Masih adalah Yesus ya. Jadi kita ikut alur pikirnya dulu. Dia mengasumsikan Isa Al-Masih adalah Yesus. Jadi dia mengatakan Isa Al-Masih atau Yesus ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mendekapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana? Di Araisnya. Araisnya ada di mana? Ya di surga. Dengan otomatis dia harus berada pada kesimpulan bahwa Isa Al-Masih yang dia asumsikan sebagai Yesus Kristus ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekapkan diri Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan otomatis Yesus Kristus itu sudah ada di surga. Isa Al-Masih itu sudah ada di surga. Nah, lihat. Hanya dengan kesimpulan seperti ini, hanya dengan video seperti ini, Ustadz Kainama berulang-ulang kali mentabok dirinya sendiri. Dia mengatakan dia mengutip pengakuan iman rasuli, pengakuan iman yang dia terjemahkan di Google kosongnya, lalu dia membuktikan bahwa Yesus Kristus ada di surga. Setelah itu, dia ingin menggiring opini bahwa Isa Al-Masih yang katanya dimuliakan oleh mereka itu didekapkan kepada diri Allah. Nah, dia mengasumsikan kembali lagi Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Dengan otomatis dia harus menyimpulkan bahwa Yesus Kristus sudah ada di surga karena sudah didekapkan ke diri Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ingin menggiring opini bahwa
mereka memuliakan Isa Al-Masih karena mereka tidak pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu masuk masuk neraka. Nah, inilah yang saya bilang orang-orang seperti ini tololnya luar biasa. Kenapa? Kebanyakan muslim, mereka kalau membaca Alkitab, mereka hanya berhenti di apa yang mereka inginkan. Mereka tidak mau membacanya secara utuh. Misalnya mereka mengatakan Tuhan kok mati. Sabar dulu, cerita tidak sampai di situ. Ketika dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke sorga. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Kainama, dia ingin menggiring opini dengan mengutip salah satu kalimat yang menuliskan bahwa Yesus turun ke neraka. Tapi dia tidak membacanya secara langsung, secara lanjut, bahwa di situ ada tertulis pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Kasus tertutup. Jadi tidak ada celah bagi para iblis untuk memutarbalikkan kebenaran dari Allah itu sendiri. Sekalipun itu Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa memutarbalikkan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya atau baginda tidak akan bisa memutarbalikkan firman atau kebenaran dari Allah yang benar, yaitu Yahweh atau yaitu Yesus Kristus. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena sudah tertulis dengan sangat jelas, Yesus Kristus mati sebagai manusia, dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sesuai dengan pengakuan iman, sesuai dengan kesaksian kitab suci. Nah, kalau dia mau menggunakan, kita buktikan ya. Di mana Yesus Kristus mengatakan bahwa dia ada di surga untuk membantah apa yang ada di apa yang diasumsikan oleh Ahmad Kainama. Jadi ini umat full asumsi ya, ingin berhadapan dengan fakta. Kita lihat di dalam kitab suci. Karena itu tadi Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia di sini adalah akulah Tuhan atau akulah Yahweh, akulah firman Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Nah, artinya apa? Kalau dia mengaku dirinya sebagai Yahweh, kalau dia mengaku dirinya sebagai firman Allah yang keluar dari Bapa, maka dengan otomatis dia akan kembali kepada eksistensinya di dalam surga, kepada hakikatnya di dalam surga. Jadi bagaimana mungkin dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, tapi dia tidak bisa kembali ke surga atau belum ada di surga? Nah, itu logika yang tidak masuk di akal. Nah, itu adalah logika-logika yang biasanya digunakan oleh Muslim, karena memang para polemikus Muslim itu memang mereka tidak punya logika. Mereka itu selalu menciptakan kesesatan demi kesesatan. Lanjut lagi, saya akan buktikan. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa, Yesus datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Dan Yesus datang ke dalam dunia. Yesus, aku akan meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Di mana Bapa berada? Ya di surga. Jadi kalau Yesus meninggalkan dunia ini lalu pergi kepada Bapa, dengan kesimpulan yang lain, Yesus meninggalkan dunia ini dan dia akan pergi kembali ke surga, kembali ke Bapa. Bapa ada di mana? Bapa ada di surga. Seperti itu, simple. Sebenarnya hal-hal seperti ini simple untuk dipahami Muslim, tapi karena mereka ini kan sudah didoktrin oleh keyakinan abad ke-7 yang penuh dengan kebohongan-kebohongan, makanya mereka akan susah menerima hal seperti ini. Karena di dalam pikiran mereka, oh Tuhan hanya mengirimkan satu agama yang benar yang kita tidak tahu kebenarannya di mana. Lalu kita tidak tahu logika apa yang kita gunakan untuk membuktikan kebenaran mereka. Kita lanjut lagi. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Dengan otomatis Yesus tahu bahwa dirinya sudah ada di surga, akan ada di surga ketika dia masih menjadi manusia. Dia tahu bahwa dia akan ke surga, dan dia sudah di surga ketika dia bangkit dari antara orang mati, lalu dia naik ke surga. Dia sudah di surga.
Jadi dia ke surga, dia sudah ada di surga, menyediakan tempat bagi mereka, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang Kristen yang percaya bahwa dia adalah Allah. Orang-orang Kristen yang percaya bahwa dia adalah juru selamat, bukan orang-orang yang percaya Muhammad sebagai nabi, bukan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa orang-orang seperti Muhammad itu adalah para penyesat. Itu adalah para penyesat. Lanjut lagi. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia tidak pernah ada satupun nabi atau rasul yang mengatakan kepada para muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid dari rasul itu. Tidak. Karena mereka tahu bahwa yang harus dilakukan adalah menjadikan semua bangsa itu murid dari Tuhan. Nah, kalau Yesus mengklaim seperti demikian, maka siapa dia? Dia itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan di situ dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Bapa yang diklaim Yesus sebagai Allah, Allah yang diklaim Yesus sebagai Bapanya, dan di dalam nama Yesus sendiri yaitu Anak, dan di dalam nama Roh Kudus, Tritunggal. Di dalam Roh Kudus. Jadi sekali lagi Yesus mengklaim dirinya telah menerima kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan otomatis, kalaupun kalian mau mengatakan segala kuasa di langit dan di bumi, dengan otomatis dia mengatakan bahwa saya ini adalah Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Jadi sekarang dia ada di mana? Dia ada di surga. Ahmad Kainama ingin menggiring opini bahwa surga itu dia menggunakan ini ya, nanti sebentar kita akan gunakan standar yang sama untuk membuktikan pernyataan dia. Dia menggunakan Google kosongnya, Google Translate, untuk mengatakan bahwa surga itu bukan Uranus, tetapi surga itu adalah Paradios, atau Paradise yang kita biasa sebut dalam bahasa Inggris ya, Paradise. Lalu dia ingin mengatakan, oh surga tidak pernah menggunakan kata Uranus. Nah itu karena apa? Karena dia tidak pernah belajar tentang konteks Alkitab, penulisan Alkitab. Orang-orang menulis Alkitab itu mereka tidak menggunakan Google terjemahan. Sekali lagi orang-orang bukan menggunakan Google terjemahan dalam menuliskan Alkitab. Jadi adalah kegoblokan atau keidiotan ketika Ahmad Kainama menggunakan Google Translate untuk membuat suatu klaim yang menurutnya tidak pernah ada dalam Alkitab. Sama seperti yang nanti akan kita buktikan sebentar, bahwa kalau kita menggunakan Google Translate, apa yang akan kita buktikan ya. Jadi seperti yang tadi dia katakan bahwa mereka umat Islam tidak pernah mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Nabi, khususnya Yesus atau yang dianggap sebagai Isa Al-Masih, dan mereka sangat memuliakan Nabi atau yang mereka klaim sebagai Isa Al-Masih ini adalah Yesus Kristus. Kita akan lihat bagaimana Quran sebenarnya tidak memuliakan Tuhannya sendiri. Quran tidak memuliakan Tuhannya sendiri. Bagaimana kita tahu? Mari kita lihat. Dia menggunakan Google Translate, jadi kita akan menggunakan standar yang sama. Saudara baca di sini ya. Kita mulai dengan ayat ini. Kita mulai dengan Quran Al-Ahzab. Kita mulai dengan Quran Al-Ahzab. Bentar. Ini. Kita mulai dengan Quran Al-Ahzab ayat 33, Quran Al-Ahzab atau Quran 33 ayat 56. Ini yang sering sekali kita pertanyakan kepada muslim. Bahwa Muhammad itu didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala itu mendoakan Muhammad. Kita lihat, indeed Allah showers his blessing upon the prophet and his angel pray for him. Jadi ini sebenarnya satu kata yang mereka buat terjemahannya itu menjadi dua suku kata. Di sini hanya menggunakan kata yusalluna. Kita akan copy kata ini, lalu kita akan salin yusalluna, dan kita akan salin ke Google kosong. Kita akan buktikan the pray yusallun. Jadi di sini hanya ada satu kata,
Di sini hanya ada satu kata yusalun digabungkan dengan dua oknum, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Dia hanya menggunakan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, seharusnya terjemahan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat melakukan yusaluna terhadap Muhammad. Dan apa arti dari yusaluna? Pray. They pray. They ini siapa? They ini adalah mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Melakukan apa? Melakukan doa, mendoakan. Bentar, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ingat, ini kita hanya menggunakan standar yang digunakan oleh Ahmad Kainama ya. Jadi kalian kalau mau marah, marah kepada Ahmad Kainama. Mereka berdoa. Yusalun atau yusaluna. Mereka berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan nabinya bersama dengan para malaikatnya melakukan doa atau berdoa kepada Muhammad. Nah, ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Merendahkan. Kenapa merendahkan? Masakan Allah Subhanahu wa taala berdoa sedangkan dia yang seharusnya sebagai pengabul doa. Jadi dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada siapa? Dan bukan hanya itu, saya ingin tunjukkan salah satu hal lagi. Kita lihat ya sebentar. Oke, saudara perhatikan ya. Di situ di PowerPoint ini saya buat beberapa sumber yang saya kutip untuk melihat apakah betul Allah Subhanahu wa taala itu berdoa, dan saya dapatkan hadis itu. Saudara perhatikan. Ini dalam Quran Al-Ahzab. Ini saya gunakan tafsirnya. Jadi ini adalah tafsir dari Al-Qurtubi jilid 14. Beliau menjawab, diriwayatkan pula bahwa Nabi pernah ditanya. Bentar, saya kasih ini dulu. Diriwayatkan pula bahwa Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang firman Allah? Sesungguhnya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman yang beriman, bersolatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Beliau menjawab, ini adalah salah satu dari ilmu yang tersimpan dalam kurung rahasia. Kalau saja kalian tidak menanyakan kepadaku, maka aku mungkin tidak memberitahukannya. Dalam kurung, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mempercayakan 2 malaikat untukku, dan setiap kali namaku didengar oleh seorang muslim, lalu ia bersalawat kepadaku, maka kedua malaikat itu akan berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Allah bersama para malaikatnya yang lain mengiringi doa kedua malaikat itu. Amin. Jadi para malaikat ini lucu. Para malaikat berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Lalu Allah bersama para malaikatnya mengiringi doa itu dengan kata amin. Sebentar. Harusnya Allah Subhanahu wa taala ini mengabulkan doa-doa mereka. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadi pengiring doa dengan mengatakan amin? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa dan Maha Pengabul doa, atau hanya cuma satu, lalu kenapa dia harus mengiringi amin? Kepada siapa dia mengatakan amin itu? Ini lucu. Lucu karena hal seperti demikian yang kita temukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengiringi doa para malaikat dengan kata amin? Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan bahwa oke, saya akan mengampuni dosa-dosa mereka. Habis masalah. Tidak ada persoalan seperti ini lagi. Lanjut. Lalu setiap kali namaku didengar oleh seorang muslim, namun ia tidak bersalawat kepadaku, maka kedua malaikat itu akan berdoa semoga Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Allah bersama para malaikatnya yang lain mengiringi doa kedua malaikat itu, amin. What? Jadi para malaikat berdoa, lalu Allah Subhanahu wa taala mengiringi doa itu dengan amin, bukannya malah mengabulkan atau mengatakan bahwa oh tidak, saya akan menghapuskan dosa-dosa mereka, atau saya tidak akan menghapuskan dosa-dosa mereka, tapi malah mengiringi dengan kata amin. Lalu kata amin ini ditujukan kepada siapa? Bukankah seharusnya dia itu adalah amin itu sendiri?
silakan kalian berpikir dengan otak ya. Jangan datang untuk berpikir bahwa oh kalian Muslim yang pintar itu, Kristen yang pintar pasti mualaf. Tidak ada seperti demikian. Lanjut lagi. Mau bukti yang lain kita lihat. Tenang, saya masih punya banyak bukti. Sunan Ibnu Majah nomor 987. Kalian lihat bagian bawah yang tanda merah, Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Jadi Allah dan para malaikatnya memintakan ampun, bukan Allah yang mengampuni, tetapi Allah memintakan ampun. Kepada siapa Allah dan malaikatnya itu memintakan ampun? Kepada siapa? Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun? Bukankah seharusnya Dia yang mengampuni? Lanjut. Ada satu hadis yang menurut saya saudara ini. Ini hadis sahih Muslim ya, sahih Muslim. Saudara perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berdoa. Sahih Muslim 5329. Ini saya langsung ke poinnya saja ya, biar tidak terlalu berbelit-belit. Jadi ini Rasulullah dan lain sebagainya mendoakan keburukan padanya hingga kudanya jatuh ke lumpur hingga sampai perut. Lalu ia berkata, aku tahu kalian berdua mendoakan keburukan kepadaku. Sekarang berdoalah. Saya akan perbesar. Aku tahu kalian berdua mendoakan keburukan padaku. Sekarang berdoalah kepada Allah untukku. Demi Allah aku akan mengabulkan permintaan kalian berdua. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Lalu Allah berdoa, kemudian Surakah selamat, lalu kembali. Lalu Allah berdoa, kemudian Surakah selamat, lalu kembali. Jadi sekali lagi kita membuktikan dengan Google kosong dari Ahmad Kainama bahwa yusaluna itu bukanlah memberi rahmat ketika dia digabungkan untuk mengatakan Allah, untuk menyatakan perilaku aktivitas yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Tetapi yusaluna itu menyatakan bahwa Allah dan para malaikatnya itu berdoa kepada nabinya. Dan kita sudah lihat bukti demi bukti bahwa memang betul Allah Subhanahu wa taala itu berdoa. Bahkan di dalam satu hadis, yaitu hadis sahih Muslim 5329, menyatakan dengan sangat jelas Allah berdoa. Bahkan Allah meminta ampun kepada barisan yang paling pertama. Lanjut. Jadi sekarang Ahmad Kainama membuktikan bahwa Al-Quran tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tadinya derajat itu mengampuni, derajatnya adalah eksistensi yang harus mengampuni, orang pribadi yang harus menjadi pengampun, atau pribadi yang harus mengabulkan doa menjadi pribadi yang berdoa dan menjadi pribadi yang meminta ampun. Itu Allah Subhanahu wa taala menurut Google kosong, menurut standar dari Ahmad Kainama. Lanjut. Kita lihat di dalam Al-Anbiya 91. Di situ dikatakan bahwa di situ dikatakan bahwa and remember the one who guided her. Nanti saudara baca sendiri, saya tidak terlalu paham bahasa Inggris, tidak bisa fasih bahasa Inggris juga. Saudara baca sendiri. Kalian lihat di situ ini yang sering kali disembunyikan oleh para muslim, yaitu kehormatan. Nah, apa yang disebut dengan kehormatan? Yang sebenarnya adalah farjaha. Jadi Allah meniupkan nafas atau Allah meniupkan ke dalam farjahanya Maria. Apa itu farjaha? Mari kita lihat. Menurut Google kosong, farjaha. Kita Google kosong lagi, kita buka, kita translate lagi ke dalam Google kosong. Farjaha itu adalah vulva. Vulvanya siapa? Vulvanya Maryam. Jadi Allah meniup ke dalam vulvanya Maryam. Mari kita lihat vulva itu apa. Vulva itu sendiri, saya kasih besar supaya jangan kalian para muslim ini mengatakan bahwa vulva sendiri merupakan bagian terluar dari organ seksual wanita yang meliputi
bibir vagina atau labia vagina, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Jadi sekali lagi Quran menurut Google kosong dari Ahmad Kainama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya atau meniup ke dalam vaginanya Maryam. Bukan ke dalam kehormatan. Apa yang kehormatan? Nah, apa itu kehormatan? Kehormatan sendiri itu kita lihat, atau saya tidak perlu terjemahkan ya, nanti kalian cari sendiri apa itu kehormatan. Tapi poinnya di sini adalah kembali lagi Ahmad Kainama dengan Google kosongnya membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Quran itu menurunkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membuktikan bahwa sebenarnya penerjemahan Quran sekarang tidak jujur dalam menerjemahkan apa yang ada di dalam Al-Quran dalam bahasa Arabnya. Kalau kalian mau menerjemahkan, ya terjemahkan secara jujur. Katakan bahwa farjah itu adalah vulva, atau bisa dengan kata lain vagina. Itu menurut Google kosongnya Ahmad Kainama ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan Google kosong untuk membuktikan hal-hal seperti ini Ahmad Kainama, kita bisa membuktikan banyak hal. Bahkan kita bisa membuktikan kalian telah menghina Tuhan kalian sendiri. Silakan. Jangan salahkan saya hanya menggunakan standar yang sama yang digunakan oleh Ahmad Kainama dalam berkomentar tentang iman Kristen menggunakan Google kosong. Dan saya juga berkomentar tentang iman Islam untuk menggunakan hak saya berkomentar tentang iman Islam menggunakan Google kosong standar yang sama seperti yang digunakan oleh Ahmad Kainama. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, menjawab segala bacotan yang tidak berguna dari Ahmad Kainama. Lalu silakan saudara-saudara muslim berpikir sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh supaya suatu saat kalian menemukan kebenaran yang sejati dan akan melepaskan kalian dari belenggu kebodohan. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.